Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lalu apa peluang yang bisa dimanfaatkan dari kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, terutama untuk iklim investasi di Indonesia? Kita akan membahas bersama dengan Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri. Selamat pagi Pak Yose. Ya, selamat pagi Mbak Vera. Ya, Pak Yose, ini benarkah sebetulnya kehadiran dari Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo ke Indonesia membawa angin segar bagi investasi di Indonesia? Ya, kalau kita lihat memang investasi dari Amerika ini sendiri sudah cukup besar ya. Tetapi memang banyakkan sektor-sektor yang dimasuki oleh investasi dari Amerika itu cenderung terpusat pada pertambangan seperti minyak dan gas dan lain-lainnya. Sementara sektor-sektor seperti manufaktur, elektronik, kendaraan bermotor, dan berbagai yang sifatnya teknologi tinggi, itu jarang perusahaan Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Ya, jadi mudah-mudahan dengan ini serta juga adanya keinginan untuk mendiversifikasi rantai nilai global itu akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi. Iya, ini kan secara spesifik Mike Pompeo menyatakan bahwa siap gitu menggunakan International Development Finance Corporation untuk mempromosikan investasi sektor swasta dengan menanamkan 327 miliar dolar untuk 250 proyek infrastruktur. Artinya memang kerjasama ekonomi ini menjadi motif utama kehadirannya ke Indonesia begitu ya, bukan untuk persoalan pertahanan. Ya, tentunya kita harus melihatnya dari sisi yang lebih luas juga ya. Seperti kita ketahui, walaupun bagaimana sekarang ini juga sudah ada semacam rivalry yang cukup tinggi dari antara Amerika Serikat dengan Tiongkok misalnya, terutama di kawasan ini. Jadi keduanya tentunya menggunakan berbagai aktivitas ekonomi untuk mempunyai semacam presence gitu ya, kehadiran yang lebih tinggi di kawasan Asia Tenggara ini. Dan untuk itu sebenarnya Indonesia bisa mendapatkan keuntungan ya dari berbagai hal yang terjadi sekarang ini. Termasuk juga rencana-rencana investasi tadi. Ya, sekarang ini yang tadi dikatakan kan adalah rencana investasi untuk infrastruktur. Tetapi kan tentunya yang kita inginkan itu bukan hanya yang mengenai infrastruktur saja, tetapi juga investasi-investasi terutama di sektor-sektor manufaktur, sektor-sektor pengolahan seperti elektronik, seperti kendaraan bermotor atau yang lain-lainnya, di mana Amerika Serikat mempunyai teknologi yang sangat tinggi serta bisa memberikan semacam transfer of teknologi kepada perekonomian Indonesia. Ya, transfer Seperti teknologi. Seperti kita ketahui, seperti electric car itu salah satu yang paling baik tentunya datangnya dari Amerika Serikat. Baik. Dan kita juga sudah mendengar rumor bahwa Tesla misalnya tertarik juga untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ya, Pak Yose, ini kan juga Menlu Retno menyatakan bahwa ada harapan Indonesia untuk mendapatkan perpanjangan GSP facilities gitu ya, insentif bea masuk produk Indonesia. Tapi kalau Anda lihat sejauh ini, kan Indonesia sebetulnya sudah diberikan untuk beberapa pos tarif, yaitu sekitar 3.000-an pos tarif. Kita baru memanfaatkan 800 pos tarif. Kalau Anda lihat apa sebetulnya kendalanya? Memang penggunaan GSP ke Amerika Serikat ini masih rendah ya, hanya sekitar 9% dari total perdagangan Indonesia, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Kendalanya itu sebenarnya bermacam-macam, dari mulai yang proseduralnya tentunya, karena GSP ini kan harus aplikasi, harus ada prosedur yang dilalui. Kemudian yang kedua juga kan kemungkinan besar karena GSP itu diberikan kepada produk-produk di mana Indonesia sendiri tidak terlalu mempunyai daya saing yang cukup kuat.
Jadi percuma juga tidak terlalu bisa memanfaatkannya, ya. Tetapi ini sangat bukan berarti kalau GSP rendah, penggunaannya masih rendah seperti 9% tadi, itu artinya kita tidak bisa memanfaatkan ke depan. Ini akan menjadi salah satu daya tarik juga untuk menarik investasi yang seperti yang tadi kita sudah bicarakan. Jadi dengan adanya GSP ini, investasi dari Amerika Serikat sendiri atau dari negara-negara lain yang ingin menyasar pasar Amerika Serikat itu bisa mendapatkan kemudahan ketika mereka mengekspor barangnya ke Amerika Serikat. Oke. Nah, ini tentunya akan berguna sekali sebagai daya tarik investasi. Baik, nah Pak Yose, ini kalau kita lihat dalam 2 pekan terakhir begitu ya, bukan hanya sebetulnya Menlu AS yang ke Indonesia, tapi juga ada PM Jepang yang datang ke Indonesia. Apakah sebetulnya dari segi timingnya saja kita lihat, ini memang negara-negara besar atau mitra dagang besar ini memberikan respon positif terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan. Artinya ini mendorong memang iklim investasi yang menjadi tujuan kita selama ini. Ya, kalau dilihat dari sisi ekonomi, serta juga dilihat dari perspektif negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat, itu memang ada semacam keinginan untuk mereka untuk melakukan diversifikasi di dalam rantai nilai global. Jadi rantai nilai global dari perusahaan-perusahaan Amerika dan juga perusahaan Jepang itu sekarang ini sangat tergantung kepada satu atau beberapa perekonomian saja, terutama adalah perekonomian Tiongkok di kawasan ini. Ya, mereka sangat tergantung sekali. Dengan adanya COVID-19 serta juga dengan adanya perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok, itu kelihatan sekali bahwa ketergantungan ini berbahaya, beresiko, sehingga perlu didiversifikasi. Diversifikasinya itu artinya adalah entah itu merelokasi yang tadinya di Tiongkok ke negara-negara lain atau membuka cabang-cabang produksi baru. Nah, salah satu tempat yang paling memungkinkan dan paling menguntungkan itu adalah di daerah Asia Tenggara ini. Jadi di sini juga tentunya kita merespon dengan cukup baik gitu ya. Keinginan untuk diversifikasi ini direspon oleh Indonesia juga dengan cukup baik. Misalnya dengan mengeluarkan undang-undang Omnibus Law yang memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Jadi kelihatannya klop juga antara keduanya. Keinginan untuk diversifikasi rantai nilai global serta perubahan iklim investasi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadikan Indonesia sebagai tujuan dari diversifikasi tadi. Ya, Pak Yose, singkat saja, kalau melihat sejauh ini kan Tiongkok berada di posisi pertama begitu ya untuk mitra dagang terbesar di Indonesia dan Amerika Serikat masih di peringkat ke-8. Kalau Anda lihat dengan kondisi seperti saat ini, apakah memang bisa Amerika Serikat menggeser posisi dari Tiongkok untuk memberikan investasi yang lebih besar kepada Indonesia? Dan apa selanjutnya follow up yang harus dilakukan Indonesia untuk dengan adanya pertemuan ini betul-betul terrealisasi dengan baik begitu rencana-rencana kerjasama ekonomi? Ini kita bicara tentang perdagangan atau bicara tentang investasi. Sebenarnya kalau bicara tentang perdagangan memang tidak terlalu besar ya, karena jaraknya juga jauh. Tapi kalau bicara tentang investasi, sebenarnya investasi Amerika di Indonesia itu sudah cukup tinggi, walaupun nggak kelihatan di data-data dari pemerintah Indonesia. Karena kebanyakan datangnya itu kepada minyak dan gas, ya yang nggak dicatat di dalam data-datanya BKPM. Oleh karena itu, tetapi kita kan tentunya maunya seperti tadi saya sudah sampaikan, maunya tuh masuk juga bukan hanya di minyak dan gas atau pertambangan, tetapi lebih lagi kepada sektor manufaktur. Ya, dan sektor manufaktur ini di Indonesia mau nggak mau memang lebih banyak datangnya entah itu dari Jepang atau Korea atau Taiwan. Kebanyakan dari negara-negara di kawasan ini sendiri. Ya, jadi kalau kita ingin supaya Amerika Serikat juga menjadikan Indonesia sebagai tujuannya, saya pikir ini waktu yang sangat tepat sekali. Tetapi kita nggak usah terlalu peduli apakah Amerika Serikat menjadi nomor 1 atau nomor 2 gitu ya. Karena yang paling penting adalah bagaimana menarik investasi tersebut. Baik, bagaimana menarik investasi tersebut dan betul-betul terrealisasi begitu ya dengan adanya kerjasama yang baik di bidang ekonomi. Terima kasih Kepala Departemen Ekonomi CSIS, Yose Rizal Damuri sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.